sudah mendapatkan nih indikasi geografis pada produk asli. Storytelling dari destinasi itu, produk-produknya itu apa saja storytellingnya. Nah, kalau kembali lagi ke indikasi geografis, kalau kemudian sudah mendapatkan nih indikasi geografis pada produk asli daerah, itu dampaknya seperti apa sih Pak kalau secara ekonomi? Ya tentu karena sudah diproteksi, maka bisa dipastikan kalau apalagi indikasi geografis, begitu mendapatkan sertifikat, maka biasanya harga produk itu naik. Ya itu karena ada memang turis ataupun wisatawan, apalagi dari mancanegara, mereka akan mencari otentiknya suatu produk. Ya, dan indikasi geografis itu produknya bersifat premium. Tadi seperti kopi Gayo. Kopi Gayo itu dikembangbiakkan di 3 kabupaten. Artinya tidak boleh ditanam di tempat lain karena sudah menjadi indikasi geografis, melekat faktor alam di sana dan faktor manusia. Sehingga kalau mau mencari secara otentik bagaimana cara bercocok tanam, menikmati langsung di daerah itu, ya harus ke sana, harus ke Gayo. Sehingga memang petani pun akan naik skala ekonominya dan terlindungi produk-produknya. Jadi kita juga dari Jenkai atau Kementerian Hukum punya program kawasan wisata berbasis kekayaan intelektual. Jadi kita dorong juga nih agar masyarakat paham kekayaan intelektual dan masyarakat lebih mengenal tentang produk-produk yang sudah terlindungi dengan kekayaan intelektual. Menarik ya, jadi itu memang ada nilai ekonominya juga yang didorong dengan mendaftarkan indikasi geografis. Nah, bicara soal memilih produk asli daerah, ternyata memang ini sejalan nih Pak dan Bu dengan hasil polling kita lihat ya. Jadi sebelumnya kita sudah melaksanakan polling teman-teman di media sosial. Ini pertanyaannya adalah, pernah nggak kamu sengaja pilih produk karena label asli daerahnya? Nah, ternyata ini hasilnya sebetulnya cukup positif ya. Kalau kita lihat ini ada kurang lebih ada total 86% yang memang memilih untuk membeli suatu produk karena label keaslian dari daerahnya. Baik itu yang memang selalu membeli produk asli ataupun sering dan juga mungkin hanya sesekali, tapi mungkin masih ada PR-nya nih Bu, dari 13% yang tidak pernah membeli produk asli daerah. Mungkin tanggapannya dari Bu Menteri seperti apa? 25% selalu dan sering itu kan berarti 50% tuh Pak ya. Iya. Dan kadang-kadang ya mayoritas berarti ini ke daerah untuk mencari produk asli. Ini bagus banget, berarti sudah memang destinasi itu melekat dengan interest untuk mencari produk gitu. Wisatawan lebih senang mencari produk asli daerah tersebut. Saya sih menyambut baik ini dan mungkin yang kadang-kadang dan nggak pernah ini harus dipromosikan lebih baik lagi supaya jadi lebih tinggi lagi hasilnya. Ya. Iya, kalau menurut Pak Herman seperti apa Pak? Ya, jadi tadi indikasi geografis kan karena karakteristik, kualitas dan reputasi, ada uniqueness di sana. Jadi memang kita harus mengenalkan khususnya kepada generasi Z ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Indonesia tuh mega biodiversity. Nomor 1 tuh Brazil, nomor 2 Indonesia. Luar biasa kita. Jadi ini kita harus mengenal lebih jauh lagi tentang produk-produk asli unggulan daerah yang sudah terdaftar khususnya dengan indikasi geografis. Karena tadi kalau Indonesia mau memenangkan persaingan global, menurut saya kita harus fokus di indikasi geografis karena dia terbatas, limited, bukan mass production. Tadi kalau misalnya tenun Donggala, dia hanya ada di Donggala. Bawang goreng Palu dia hanya ada di Palu, misalnya seperti itu kan Palu atau Donggala hanya berapa. Kopi Kintamani hanya ada di Kintamani, sehingga dia tidak harus diproduksi secara massal, tapi limited, tapi harganya premium. Nah, dengan demikian tidak akan bisa disaingi oleh produk-produk lain di luar negeri karena hanya ada di daerah tersebut. Maka tadi Ibu Menteri bilang wisata berbasis community based ini sangat-sangat menarik storytellingnya karena ada karakteristik dan keunikan. Oke. Nah, Bu Menteri pernah ada cerita nggak sih Bu ketika Ibu pasti banyak nih ya ketika Ibu mungkin mempromosikan Indonesia ke luar negeri, kemudian ada 1 atau 2 produk dari Indonesia yang memang sangat melekat di hati orang-orang di luar sana.
Batik ya, batik dan tenun juga. Nah, contohnya nih saya memakai batik waktu saya jalan-jalan ke Desa Wukirsari, ini di Yogyakarta. Nah, desa itu menang UN Tourism Award, Bu ya. Jadi di sana wisatawan bisa belajar membatik dan membeli batik-batik. Nah, waktu kami juga ke Osaka untuk Osaka Expo, kami memasang satu lantai itu tenun dari berbagai daerah Indonesia, dan di situ kami berikan cerita storytellingnya dan buatan daerah mana begitu. Jadi di sana mereka sangat terkesan dengan tenun kita, wastra kita begitu. Jadi ini menjadi experience yang unik, dan menurut saya untuk berkelanjutan kami akan bawa pameran-pameran wastra ke luar negeri, di mana kami akan pergi misalnya ke Expo di Berlin, di London nanti, dan negara-negara, even ke India juga kami bisa bawa. Jadi ada satu wall yang ada wastra, indikasi geografisnya, dan juga kita selalu menyuguhkan kopi, tea, dan juga jamu. Iya, kopi kita itu dari Sabang sampai Merauke ada ya, Bu. Gimana kalau di luar sana itu kopi Indonesia bahkan menjadi salah satu beans yang memang jadi pilihan ya, ibaratnya lebih mahal gitu kalau mau pakai biji kopi dari Indonesia. Nah, lagi-lagi Pak, kalau berbicara soal indikasi geografis itu kan ada nilai budaya di baliknya, ada usaha dari para petani misalnya untuk produk-produk hortikulturanya, kemudian juga ada pengetahuan di baliknya, ada wisdom dari masyarakat setempat. Nah, kalau kemudian itu diklaim, gimana sih Pak caranya supaya kita bisa memperjuangkannya, supaya itu tetap menjadi milik suatu daerah di Indonesia? Ya, jadi kekayaan intelektual itu rezim hukumnya adalah delik aduan. Ya, jadi ketika sudah didaftarkan atau dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka apabila ada yang meniru, mencontoh, membajak segala macam, maka si pemilik hak harus mengadukan. Jadi kepada pihak berwajib, bisa kepada Dirjen KI ataupun kepada aparat penegak hukum untuk diproses. Dan sanksinya juga cukup berat ya, karena pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu 4 tahun penjara dan denda sampai 2 miliar bagi mereka yang meniru suatu produk, kemudian juga yang memperdagangkan produk yang ditiru itu 4 tahun penjara dan atau denda sampai 200 juta. Itu terkait dengan proteksinya. Namun itu berupa delik aduan. Ini penting masyarakat tahu tentang hal ini. Tapi menarik tadi yang mengenai ini, mengenai kopi, perlu kami sampaikan informasi bahwa paling banyak indikasi geografis Indonesia sekarang yang terdaftar itu adalah kopi, sekitar 60-an jenis kopi. 60 dari 200, sekitar 218. 218. Ya, Wow, lumayan besar tuh Pak ya persentasenya. Ya. Kalau kemudian yang kredit nanti batik dan tenun. Dan tenun yang paling menurut kami yang tercatat ya, yang sangat intens untuk mendaftarkan kekayaan indikasi geografisnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tiap kabupaten, tiap kabupaten sudah ada itu tenun yang bersertifikat indikasi geografis, dan luar biasa ya. Kita lihat macam tenun Sika itu harganya kan luar biasa Bu ya, iya kan dari bahan kapas itu ya, benangnya itu, dan kualitasnya cukup baik. Iya, seperti tadi ya Bu, di NTT tenunnya ini cantik-cantik motifnya, dan ternyata memang setiap kabupaten tuh punya ciri khasnya ya. Apa sih Bu kesan dari mungkin masyarakat adat atau masyarakat, misalnya kalau kita ambil contoh NTT tadi, ketika mereka tahu bahwa produk mereka ini sangat dihargai loh di dunia. Ada ceritanya nggak Bu? Ceritanya, saya waktu itu waktu libur lebaran ke NTT di Pulau Sumba. Nah, saya pergi ke 2 desa namanya Praijing dan Watu Karere. Di sana ibu-ibu itu sangat senang dengan wisatawan gitu ya, mengajarkan ceritanya bagaimana sih membuat, dan kami juga ada experience di sana bagaimana membuat warnanya, memintal kapas dan menenunnya gitu. Dan mereka sangat welcome untuk menceritakan prosesnya dan filosofinya gitu ya. Nah, karena itu menjadi terkenal dari wisatawan mancanegara yang high net worth atau mempunyai daya beli tinggi. Contohnya di Sumba itu ada hotel Nihi Sumba yang sudah baru saja menerima
3 key Michelin Keys, 3 star ya, 3 keys. Nah, ini karena mereka terkenal untuk experience-nya yang otentik dan dekat juga dengan desa-desa wisata, di mana ada experience mengenal tenun dan juga belajar beberapa hal mengenai arsitektur dan kultur di sana. Jadi ini sangat penting storytelling, lagi-lagi storytelling dan indikasi geografis itu penting sekali untuk mempromosikan pariwisata. Jadi kita harus kolaborasi bersinergi. Iya.